Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, stay study, stay healthy, dan stay happy. Dalam kesempatan ini, saya masih dalam proses belajar. Lagi-lagi kita akan mencoba menyampaikan, sharing berkenaan dengan materi lanjutan kita yang tersedia di dalam hamparan materi analisis data statistik, yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan diskusi menyampaikan berkenaan dengan materi uji normalitas dengan menggunakan formulasi chi-square atau chi kuadrat untuk bahasa Indonesianya. Sebelum kita diskusi lebih jauh, sebagai pengantar terlebih dahulu, bahwasanya uji normalitas itu sendiri merupakan salah satu statistik uji yang tersedia dalam ranah statistik inferensial. Statistik inferensial. Nah, di mana statistik inferensial itu finishing touch-nya, goal-nya itu adalah dalam sebuah penarikan kesimpulan untuk pengujian hipotesis. Di setiap pengujian hipotesis akan selalu dilakukan langkah awal yang harus dilalui atau dilakukan oleh para analisator, yaitu berkenaan dengan uji prasyarat analisis. Nah, uji prasyarat analisis itu sendiri berbagai macam beberapa jenis permasalahan atau sesuai dengan pengujian hipotesis juga memiliki berbagai jenis analisis itu sendiri. Nah, di antaranya ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Khusus untuk uji korelasi atau regresi berganda, ada uji normalitas, korelasional, autokorelasi, heterodaktisitas, dan masih banyak lainnya. Dalam kesempatan ini, uji normalitas itu sendiri sebagai salah satu uji prasyarat yang berfungsi untuk melakukan perencarian atau perhitungan berkenaan dengan apakah kelompok atau variabel itu sendiri berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk apa mengetahui kenormalan suatu kelompok? Nah, tentulah untuk mengetahui langkah proses analisis statistik selanjutnya. Apabila data atau kelompok tersebut berdistribusi normal, maka proses analisis statistik selanjutnya akan ditempuh dengan statistik parametrik. Sedangkan apabila kelompok tersebut tidak berdistribusi normal, akan ditempuh dengan statistik non-parametrik untuk beberapa kasus yang ada. Di mana statistik parametrik itu sendiri didefinisikan di mana sebaran populasinya sudah diketahui berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik, apa yang dipersyaratkan pada statistik parametrik itu tidak terpenuhi. Nah, adapun formulasi di uji normalitas ragam chi-square itu sendiri dapat dilihat di sini dengan lambang chi, berbeda dengan lambang x kuadrat. Dia ada sedikit lekukan apabila saudara ingin melihat di Word itu biasanya ada insert equation, dan apabila ada yang berbentuk seperti ini, ketika diarahkan secara otomatis dia akan memunculkan keterangan di bawahnya atau di sampingnya chi. Chi-square itu sendiri dirumuskan dengan jumlah selisih dari kuadrat OI dikurangi IEI, di mana OI itu adalah nilai observasi atau frekuensi dalam distribusi frekuensi, sedangkan EI itu adalah nilai ekspektasi yang akan dicari menggunakan tabel bantu uji normalitas. Nah, dalam setiap statistik inferensial akan selalu dilakukan perbandingan atau pencarian dengan nilai hitung atau nilai observasi dan nilai tabel itu sendiri. Ketika Anda mencari perhitungan uji chi-square, berarti Anda akan mencari atau menentukan nilai chi hitung maupun chi tabel, di mana kedua nilai itu akan menjadi pembanding atau parameter keputusan uji. Apabila chi hitung lebih kecil daripada chi tabel, maka kelompok tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Dan tidak berlaku untuk keadaan yang lain. Apabila chi hitung lebih besar atau sama dengan daripada chi tabel, maka kelompok itu tidak berdistribusi normal. Nah, adapun uji normalitas menggunakan chi-square
merupakan formulasi yang dianalisis untuk kasus atau data berkelompok atau data bergolong. Oleh karenanya, kecenderungan para peneliti yang menggunakan uji chi-square itu sendiri, kalau secara manual, langkah pertama yang harus dilakukan setelah data penelitian, khususnya data primer itu sudah diperoleh, maka step yang harus dilakukan pertama adalah mengkonversi dari data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok menggunakan distribusi frekuensi yang sudah kita pernah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja akan memberikan contoh berkenaan dengan menentukan kenormalan suatu kelompok atau mengetahui apakah suatu kelompok tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh hasil data primer penelitian di mana seorang peneliti setelah memberikan treatment atau perlakuan, dia memberikan tes khususnya dalam materi barisan dan deret yang diikuti oleh 26 siswa, 26 peserta didik. Nah, di sini ada 26 nilai. Berarti karena distribusi frekuensi merupakan suatu keharusan, sudah sepantasnya hal yang harus pertama dilakukan oleh si peneliti atau analisator adalah mengkonversi dari data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok menggunakan distribusi frekuensi. Setelah dilakukan perhitung, katakanlah di sini diperoleh pengelompokan berjumlah ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas yang diawali dengan data terendah 14 dan diakhiri interval 34 sampai 37 dikarenakan ada nilai tertinggi yang berada pada interval di sini. Jika kita lihat, nilai tertinggi yang ada di dalam data ini adalah 36. Nah, di sini sudah termasuk di sini. Sedangkan frekuensi adalah jumlah keseluruhan dengan totalnya 26 data. XI adalah nilai tengah. Nah, uji normalitas chi-square itu sendiri adalah membandingkan kenormalan dari suatu kelompok berdasarkan sebaran nilai mean atau rata-rata dan standar deviasi. Setelah data berkelompok kita peroleh, langkah selanjutnya yang harus kita tentukan adalah melakukan pencarian nilai rata dan nilai standar deviasi. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai rata-rata untuk data berkelompok tersebut adalah 26,2 dan nilai standar deviasi dari kelompok tersebut adalah 5,7. Nah, silakan ini bisa dipelajari pada subbab materi sebelumnya, khususnya materi tendensi sentral atau pemusatan data berkenaan dengan rata-rata dan materi variabilitas data atau penyebaran data berkenaan dengan standar deviasi. Nah, selanjutnya barulah kita lakukan perhitungan menggunakan ragam chi-square itu sendiri dengan bantuan tabel perhitungan awal. Saran saya untuk memudahkan, silakan Anda buat 7 kolom, di mana 7 kolom itu terdiri dari kelas, batas kelas, Z batas kelas, luas Z tabel, ekspektasi, OI, observasi, dan rumus chi-square untuk di masing-masing kelompok. Rumus chi-square di masing-masing kelompok. Nah, selain itu, untuk memudahkan analisator melakukan perhitungan dan agar lebih terfokus, konsentrasi dalam penyelesaian analisis ini, serta efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam pemanfaatan waktu, disarankan setiap interval atau setiap kelas ini diberikan jeda satu baris untuk memudahkan saudara melakukan perhitungan. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses perhitungan ini disarankan dituntaskan penyelesaiannya per kolom. Satu-satu per kolom. Jangan per baris. Karena itu akan mengganggu konsentrasi dalam penuntasan perhitungan tabel bantu dalam chi-square itu sendiri. Nah, di dalam tabel bantu ini sendiri sudah tersedia nilai kelas dan nilai observasi atau nilai frekuensi yang kita peroleh pada saat mengkonversi dari data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok. Nah, ini adalah data kelas, sedangkan FI ini adalah sama halnya dengan nilai OI atau observasi atau frekuensi.
Kita lanjutkan. Nah, karena saran saya tadi per kolom, arti penjelasannya nanti kita step by step per kolom hingga pada penuntasan nilai Cihitung dan Citabel nantinya. Yang pertama, setelah kelas dimasukkan, kita masukkan nilai batas kelas, mulai melalui nilai batas bawah kelas, di mana batas bawah kelas ini adalah 14 dikurangi 0,5, ya, berarti nilainya 13,5. Untuk selanjutnya, batas bawah dari kelas selanjutnya adalah 18, berarti 18 dikurangi 0,5 diperoleh nilai 17,5. Untuk batas kelas, demikian halnya proses pencariannya. Kemudian Z batas kelas menggunakan formulasi batas kelas dikurangi rata dibagi standar deviasi. Nah, di sini fungsi pencarian rata-rata dan standar deviasi di awal tadi untuk menentukan Z kelas. Nah, Z kelas. Di sini rumusnya untuk yang pertama, batas kelas 13,5 dikurangi 26,2 rata-ratanya dibagi 5,7 hasilnya minus 2,23. Begitu juga sama halnya dengan ini. Untuk selanjutnya berarti 17,5 dikurangi 26,2 dibagi dengan 5,7. Hasilnya akan diperoleh minus 1,53 dan seterusnya hingga pada kolom ketiga Z batas kelas. Nah, untuk selanjutnya sebelum melakukan perhitungan atau pencarian pada luas Z tabel, untuk memudahkan saudara, nilai-nilai yang ada pada Z batas kelas ini dikeluarkan terlebih dahulu secara keseluruhan. Karena langkah yang pertama harus dilakukan adalah pencarian nilai menggunakan tabel bantu atau tabel Z. Nah, dari nilai tabel Z itu sendiri baru akan diperoleh nilai luas Z tabel. Nah, nilai minus atau nilai negatif dan nilai positif itu akan berfungsi pada saat melakukan komputasi atau perhitungan, penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan yang tersedia di dalam tabel Z semuanya bernilai positif karena berada pada interval 0 sampai 0,5. Nah, katakanlah kita ambil dua sampel ini untuk di pembahasan selanjutnya. Luas Z tabel. Nah, 2,23 dan 1,53. Nah, bagaimana memperoleh data 0,4871 dan 0,4370 dan seterusnya? Itu diperoleh menggunakan tabel Z. Nah, di mana untuk membacanya kita akan berikan penjelasan untuk 2,23 dan 1,53. Di sini tabel Z. Yang pertama adalah 2,23. Cara membacanya, satu angka di depan koma dan satu angka setelah koma itu milik baris. Berarti katakanlah 2,23, berarti satu angka di depannya adalah 2, satu angka di belakangnya juga 2, berarti 2,20. Tanpa memperhatikan angka kedua di belakang koma. Berarti 2,20 itu milik baris. Kemudian barulah dihubungkan angka kedua setelah koma, berarti 0,03 itu milik kolom. Berarti dihubungkan di sini. Ketika dia dari nilai 2,23 diperoleh nilai pada tabel Z-nya 0,4871. Sama halnya dengan nilai selanjutnya adalah 1,53, satu angka di depan dan satu angka setelah koma itu 1,50 dan dihubungkan dengan 0,03 karena dia bernilai 1,53. Diperoleh nilai pada tabel Z 0,4370. Kita kembali kepada perhitungan. Nah, setelah itu barulah nilai tanda negatif dan positif itu berfungsi untuk melakukan proses perhitungan. Nah, apabila dia bertanda sama, negatif-negatif, positif-positif pada Z batas kelasnya, nah berarti nilai dari tabel Z tersebut dikurangi. Sedangkan apabila tandanya berlawanan negatif positif atau sebaliknya positif negatif, maka nilai dari tabel Z tersebut dijumlahkan. Nah, karena ini bertanda sama, negatif negatif, berarti nilai tersebut akan kita kurangi. 0,4871 dikurangi 0,4370, diperolehlah 0,0501. Karena dia bertanda sama, negatif negatif, maka nilai tersebut dikurangkan. Sama halnya apabila dia bertanda sama positif dan positif. Kemudian selanjutnya kita cari nilai EI.
Nilai EI itu sendiri diperoleh dengan formulasi N atau jumlah siswa atau jumlah data dikali luas Z tabel. Berarti di sini N-nya adalah 26, banyaknya data, dikali dengan 0,0501 diperoleh 1,3026 dan seterusnya untuk kolom EI, nilai ekspektasi. Akan semakin mudah kita mencari nilai OI yang sudah kita ketahui sejak awal setelah kita mengkonversi dari data tunggal ke dalam bentuk data berkelompok, yaitu pada nilai frekuensi setiap kelas. Pada interval 14-17, nilai frekuensinya 2, jadi tinggal dimasukkan saja langsung. Kemudian selanjutnya dimasukkan dengan formulasi OI dikurang EI dipangkatkan 2 dibagi EI, diperoleh 0,3730. Ini perhitungannya, dalam kurung 2 dikurangi 1,3026 dipangkatkan 2 dibagi dengan 1,3026 sama dengan 0,3734. Ini adalah sampel dari perhitungan pada salah satu interval atau salah satu kelas yang ada di dalam distribusi frekuensi. Untuk langkah-langkah selanjutnya di setiap kelas menggunakan langkah yang sama pada langkah yang sudah kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Insyaallah tetap enjoy, tetap relax, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Nah, ini adalah rekapitulasi penilaian secara keseluruhan, di mana nilai kelas itu tinggal kita masukkan melalui data distribusi frekuensi. Batas kelas diperoleh dari pengurangan dari setiap batas bawah kelas tersebut, dan seterusnya. Nah, dan mempertimbangkan untuk memudahkan saudara semuanya melakukan perhitungan adalah diberikan jeda 1 baris di setiap kelas. Kemudian Z batas kelas menggunakan formulasi batas kelas dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Kemudian setelah nilai tersebut diperoleh, semuanya wajib dikeluarkan untuk memperoleh nilai pada Z tabel. Nah, di sini apabila dia bertanda sama dikurangkan seperti ini, kurangkan kecuali pada interval kedua ini dari minus 0,12 dengan 0,58, karena yang satu negatif, yang satu positif, berarti di sini dijumlahkan. Silakan nanti akan dicoba pada latihan selanjutnya. Kemudian setelah itu luas Z tabel seperti contoh sebelumnya yang sudah kita ulas dengan memperhatikan fungsi dari tanda negatif dan positif ini dijumlahkan apabila tanda berlawanan, dikurangkan apabila bertanda sama. Kemudian EI, N dikali luas Z tabel, OI itu sendiri adalah frekuensi setiap kelas, dan disinilah merupakan nilai Cihitung. Karena Cihitung adalah jumlah dari selisih OI dikurangi EI dipangkatkan 2 dibagi EI itu sendiri. Diperoleh Cihitung 1,1947. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai C tabel sendiri melalui tabel C-square dengan langkah pertama menentukan derajat kebebasan. Derajat kebebasan di sini terkadang ada yang menulis DB, derajat bebas, ada DK, derajat kebebasan, ada juga DF, degree of freedom, itu sama saja. Jadi tidak perlu dipertentangkan. DB atau derajat bebas itu rumusnya adalah K-3, di mana K itu adalah banyaknya kelompok dikurang 3. Dari data persoalan kita ada berjumlah 6 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi DB-nya itu adalah 3, karena 6 dikurangi 3. Dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan nilai C tabel dari daftar dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Nah, di mana untuk alfa itu sendiri penentuannya apakah 0,05, 0,01 atau angka-angka yang lainnya itu bergantung bagi para si peneliti atau analisator sejauh mana mereka mengambil risiko. Namun sebagai informasi khusus untuk di dalam dunia pendidikan kecenderungannya lebih familiar menggunakan alfa 0,05. Sedangkan di bidang kesehatan
kecenderungannya 0,01 atau lebih kecil dari 0,01. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa yang dimaksud alfa, di mana alfa itu sendiri adalah merupakan taraf signifikansi atau taraf keberartian atau taraf toleransi. Nah, lawannya alfa itu adalah taraf konfidensi atau 1 min alfa. Ketika alfa atau taraf signifikansinya sebesar 0,05, berarti konfidensinya 1 min alfa. 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, maksud dari 0,05 itu diartikan sebesar 5%. Jadi 0 sampai 1, di mana 0 itu adalah nilai 0 itu sendiri, sedangkan 1 itu berada dalam interval 100%. Jadi 0,05 adalah 5%, sedangkan taraf konfidensinya apabila 0,95 berarti 95%. Artinya hasil penelitian tersebut dapat dipercaya 95% dan kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kemungkinan terjadinya kesalahan itu sebesar 5%. Nah, di sini karena derajat kebebasannya kita peroleh 3 dan alfanya 0,05, langsung dimasukkan dalam formulasi cheatable-nya, di mana alfa 0,05, derajat kebebasannya 3. Untuk memperoleh nilai cheatable ini bisa dilihat langsung dalam tabel C kuadrat atau C square atau tabel chi kuadrat. Nah, di sini ada yang beberapa tabel yang menuliskan langsung alfa. Nah, namun di sini saya menggunakan tabel yang dia tulisannya P atau bulat. Di sini adalah 0,05 kolom pertama, yang kedua adalah 0,01 dan seterusnya. Dan selanjutnya. Sedangkan ini DF, degree of freedom atau DB atau DK sama saja. Dikarenakan kita tadi DB-nya adalah 3, berarti kita berada pada DB atau DF-nya 3 dengan alfanya 0,05, berarti diperoleh C tabelnya sebesar 7,81. Nah, setelah kita peroleh tabel C hitung dan C tabel, ya, berarti tinggal kita bandingkan bahwasanya C hitung sebesar 1,1947 sedangkan C tabel sebesar 7,81. Secara matematis berarti diputuskan C hitung lebih kecil daripada C tabel atau 1,1947 lebih kecil dari 7,815. Diperoleh keputusan uji bahwasanya kelompok atau variabel tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk mencoba memahami perhitungan analisis statistik khususnya berkenaan dengan uji normalitas seragam C-square atau chi kuadrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.